Oke, ini contoh yang kedua ya, karena varian produknya lebih banyak. Mari kita cek apakah sudah memenuhi apa belum gitu ya. Variannya ini ada varian jus, kemudian ini varian smoothie supaya gampang saya kasih seperti ini saja. Harga masing-masing kira-kira begini, kemudian harga jualnya yang ini. eh Target penjualan masing-masing. Nah, ini seperti Anda lihat target penjualannya tidak sama ya, sama dengan kasus A tadi. Target penjualannya tidak sama sehingga otomatis proporsinya juga berbeda-beda ya. Maka yang pertama kita tentukan dulu proporsi dari masing-masing target penjualan ini sehingga nanti baru kita bisa ngitung WACM-nya ya. Ini pastikan bahwa ini totalnya satu, namanya proporsi ya. Kemudian CM per produknya ini laba yang diambil untuk setiap produk yang dijual. Kemudian ya ini dari selisih harga jual dengan harga variabel ya. Selanjutnya ini CM yang sudah dikalikan dengan proporsi. Nah, ini. Jadi ini CM-nya, kemudian dijumlah ke bawah sampai ketemu totalnya. Ini yang kita sebut sebagai WACM. Gitu ya. Kemudian untuk proporsinya, nah untuk WASP-nya kita mengalihkan P dengan proporsi. Ini harga jual kita kalikan dengan proporsi, ketemulah angka ini sampai dijumlah ke bawah ketemu 9.123. Gitu ya. Ini sudah ketemu WACM sama WASP-nya. Biaya tetap diinformasikan oleh kelompok adalah 1.135.000 ya. 1.135.000, maka BEP unitnya adalah 1.135 dibagi WACM 3.706. Ketemulah angka 306. Jadi kira-kira harus menjual 306 unit untuk mencapai BEP ya. Sedangkan BEP dalam rupiahnya ketemu angka 2.791.661 rupiah. Sehingga kalau misalkan kelompok ini ingin usahanya itu mencapai angka BEP atau impas paling tidak total penjualan dalam bulan tersebut harus mencapai angka 2.791.600 sekian rupiah. Angka ini tentu untuk menutup biaya tetap dan juga biaya variabel yang dibutuhkan, gitu ya. Biaya variabel yang dibutuhkan dalam bulan tersebut, gitu. Nah, kalau dicek sudah ketutup biaya tetapnya ya, gitu. Terus kalau kita bandingkan antara target penjualan dengan dengan BEP, ternyata memang malah 2 kali lipatnya, bisa dibilang ya, 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Maka kalau ini semua target penjualannya tercapai, maka bisa dikatakan untung yang sangat lumayan gitu ya. Kalau kita cek aja secara kasar gitu ya. Ini yang paling kanan ini untuk pengecekan. Jadi ini kalau kita hitung harga jualnya dikalikan target. Artinya kita asumsikan semua target terpenuhi ya. Maka omset yang didapatkan bulan tersebut adalah 5.930 omsetnya. Dan untuk memenuhi biaya-biaya yang diperlukan gitu ya, impasnya kira-kira harus dikeluarin ini. Sisanya apa? Sisanya laba bersih. Gitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Laba bersih nggak ya? Nanti dicek lagi ya. Paling tidak dari angka ini sudah kelihatan ya. Sedangkan di kasus yang A ini tadi, Anda bisa lihat simulasi inilah. Ini sudah eh mepet sekali ya. Mepet sekali. Solusinya ada macam-macam untuk yang kasus A. Bisa ditambah target penjualannya atau bisa dikurangi biaya tetapnya gitu ya. Silakan di otak-atik sendiri. Nanti ini saya kasihkan filenya. Gitu ya. Oke, sekalian saya geser ke kasus yang C. Di kasus yang C, ini produknya adalah salad buah. Jadi ada varian cupnya, ada yang 200, 300 sama 500 mili. Dikasih dikasih info harga variabelnya seperti yang tertera, harga jualnya seperti yang tertera, kemudian target penjualannya 180 cup, 300 cup, 180 cup. Banyak sekali ya. Baik, proporsinya kita sudah hitung. Kemudian ini selisihnya CM per produk. Sedangkan CM-nya di sini. Nah, ini perhitungan CM yang sudah dikalikan dengan proporsi, ketemunya 2.000
960 ini adalah WACM-nya. Sedangkan WASP-nya kita mengalihkan dulu P dengan P dengan proporsi. Ketemulah angka ini. Jadi kita sudah dapat angka WACM, sudah dapat angka WASP, biaya tetap yang diinformasikan 2.330.000. Ternyata setelah dihitung BEP unitnya, ketemunya adalah ini ya. Nah, 2.330.000 dibagi WACM. Ketemunya adalah 787. Nah, lihat ya targetnya. Lihat targetnya ini. Nah, berarti belum terpenuhi kan? Kalau maksudnya gini, bahkan kalaupun semua target ini terlampaui, ternyata belum sampai BEP. Berarti jelas merugi. Tuh, ya, jelas merugi. Kalau dirupiahkan, ketemunya sekian BEP-nya. Ini baru BEP. Sedangkan kalau kita simulasikan, misalkan semua target ini terjual, dengan semua target yang ada ini semua terjual, maka omset yang diperoleh totalnya baru 10.950.000. Belum sampai BEP. Jadi di bawah BEP. Gitu ya. Jadi ini nanti baru akan, nah coba ya, misalkan ini saya tambahin. Saya simulasikan sebelah kanan ini adalah saya ngitung biaya variabelnya aja dikalikan dengan totalnya, dengan target, sorry, dengan target penjualan. Artinya, eh, kita akan ngitung berapa sih kalau misalkan biaya yang harus kita keluarkan kalau untuk sekedar membeli bahan baku, misalkan. Nah, coba dilihat. Ini kan baru habis belanja untuk bahan baku dan lain-lain kan? Untuk menghasilkan ini. Jadi bahan baku, kemasan dan lain-lain itu yang diperlukan untuk satu produk, stiker, plastik dan mungkin lain-lain itu ketemu angka sekian. Ketemu angka sekian. Sedangkan ini selisihnya kalau misalkan ini dikurangi dengan ini. Nah, cuma ketemu angka 1.900.000. Harusnya angka sisa ini bisa menutup biaya tetap ini. Baru dia impas. Ternyata belum. Sekali lagi, BEP itu menutup biaya variabel dan juga biaya tetap, gitu kan. Kalau total biaya variabelnya ternyata butuhnya 8.999 sekian, berarti sisanya ini haruslah sama dengan biaya tetap. Baru itu sampai titik BEP. Baru sampai impas. Gitu ya. Sedangkan ini sudah di bawah dari biaya tetap, artinya biaya tetapnya nggak ketutup gitu. Jadi kalau semua uang dialokasikan untuk membeli bahan baku gitu ya, untuk jualan bulan depannya atau untuk prepare bulan depannya gitu ya, prepare biaya bulan depannya bahan-bahan, biaya tetapnya nggak ketutup. Jadi kayak listrik, gaji akan nggak ketutup karena angkanya masih di bawahnya gitu ya. Terus bagaimana solusinya kalau seperti ini, Bu? Bisa meningkatkan target penjualan, bisa juga meningkatkan harga jual misalnya. Banyak strateginya ya, silakan di otak-atik sendiri bagaimana supaya penjualannya Anda nanti kira-kira bisa nuntut sama BEP-nya minimal. Kalau bisa ya justru seperti yang kasus B, sampai bisa menghasilkan keuntungan, masa targetnya cuma sampai BEP, ya kan? Harus dapat keuntungan, gitu ya.